kami mau datang pada sore hari ini Tuhan. Kami mau berseru menyembah Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir. Kami tahu Engkau nyatakan hadirat Tuhan tempat ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu dengan kesungguhan hati kami, dengan kerendahan hati kami. Tanpa maksud apapun Tuhan, kami hanya ingin menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami sembah Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku mari sembah Dia Raja, segala raja. Angkat suara, sembah Dia, Yesus Tuhan. Haleluya, kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Tuhan, kami amat sangat bersyukur karena Kau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, memberikan kami janji keselamatan, kepastian Tuhan. Kami bersyukur, sungguh amat sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat tangan kita. Kita mau nyatakan rasa bersyukur kita karena Dia Tuhan yang sudah menebus dosa setiap kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan yang sudah Tuhan berikan setiap kami. Kami mau buka Tuhan ibadah KKR ini pada sore hari ini. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang berkenan, Tuhan yang disukakan hatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada sore hari ini kita mau bersorak-sorai menyenangkan hati Tuhan karena kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Amin. Amin. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan dan pujian kami. Pilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Amin. Pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan dan pujian. Jemaat Tuhan pujikan. Terimalah kemuliaan. Yes. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan pujian kami. Terimalah sembahan dan pujian kami, terimalah sembahan dan pujian kami. Beri sorak-sorai yang berat buat Tuhan kita, amin. Puji nama Tuhan, kita dipilih dan kita memilih pilihan yang tepat bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, amin. Pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah
Bapak Ibu Saudara, saya ingin Bapak Ibu Saudara melihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, beri senyum yang paling manis, yang paling istilahnya iklan Pepsodent boleh diberikan dulu, boleh senggol kanan kirinya dulu, karena kan kita habis tidur agak lama ya Bapak Ibu Saudara ya. Wah, ya, oke. Lihat, kita mempunyai pilihan yang tepat bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat. Amin. Amin. Pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika apa? Maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kompromi, lain lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Amen. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Para papa, para pa, para papa, para. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita yang paling terbaik. Kami tahu Tuhan betapa besar pengaruh Tuhan bagi kehidupan kami yang terhilang, yang terbuang. Tapi Tuhan pakai kami, Tuhan indahkan kami,
Tuhan jadikan hidup kami lebih berharga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hidupku dahulu yang tak mengenalmu terhilang, terbuang, dan kini
kini ku tersungkur, kini ku tersungkur, berjanji untuk setia selamanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kalau hidup kami boleh menjadi baru, kehidupan kami menjadi hidup yang dalam terang, ini semua hanya karena penebusan yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap nyanyian pujian di sore malam hari ini. Kami bersuka cita, kami berpengharapan di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan bersuka cita atas setiap nyanyian pujian yang kami naikkan. Dan sebentar Tuhan kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Tuhanlah yang akan berfirman sendiri. Apapun yang hamba siapkan dan apapun yang hamba sampaikan, biarlah sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, memberkati setiap telinga, hati dan pikiran yang terbuka untuk mendengar, dan di atas segalanya hanya nama Tuhan saja yang dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Ya, kita mau pijet-pijetan dulu lah, biar ini tadi seharian ini sepertinya ada sebagian istirahat, ada sebagian tidak istirahat soalnya. Yuk hadap ke kiri Anda, silahkan. Taruh tangan di pundak temennya, ya oke. Silahkan mulai dipijit-pijit, benar apa-apa. Nah, permisi dulu, ya. Oke, kita saudara seiman ya, pokoknya saudara seiman ya. Oke. Ya kita hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik pakai telunjuk. Kalau hujan rintik-rintik pakai telunjuk. Nah, hujan deras itu pakai gitu ya. Hujan badai digoncang-goncang, goncang-goncang. Rintik-rintik, iya. Hujan rintik-rintik, ya. Hujan rintik-rintik. Hujan badai, ya terus goncang-goncang, goncang-goncang sampai bangun, sampai anginnya keluar, gitu ya. Balik badan, gantian dong, gantian ya. Hujan badai langsung, jangan, rintik-rintik dulu, rintik-rintik, iya. Enak ya, kayak refleksi gitu ya, jebul enak ya, nanti di kamar boleh dilanjutkan lagi. Sama teman-teman sekamarnya gitu ya, gantian 5 menit, rintik-rintik, hujan deras. Nah deras agak dicakar-cakar gitu ya. Nah hujan deras, hujan badai ya. Sampai anginnya keluar, yuk. Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya, silakan duduk, sudah melek lagi ya. Teman tim musik terima kasih, silakan duduk. Sudah melek ya. Siapa yang tadi siang sempat tidur angkat tangan. Wah ya, terpujilah nama Tuhan. Enak sekali ya bisa sempat tidur ya. Saya sebenarnya juga berusaha pengen tidur, tapi karena saya masih punya tugas untuk menjelaskan sesi KKR ini, sehingga saya berusaha untuk mendalami aja. Saya pakai waktunya untuk mendalami. Tapi sempat saya tidur-tidur ayam gitu kira-kira 10-15 menit sebelum Mas Iwan masuk, lalu kami ngobrol-ngobrol. Lumayan lah meremkan mata sebentar. Ya buat yang tidak sempat istirahat karena mempersiapkan perform nanti, boleh beri aplaus dulu. Itu namanya semangat. Setuju? Itu namanya semangat gitu ya. Ada yang bikin ini, bikin itu, latihan yel-yel luar biasa ya. Jadi nanti ada acara MCC Got Talent ya. God itu peceran itu. Talent itu ya peceran juga. Oh kalen. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam sesi KKR yang kedua. Temanya adalah menyuarakan berita pendamaian. Siapa percaya, siapa yakin sepenuhnya bahwa hidup kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sudah didamaikan dengan Allah, angkat tangan. Siapa sudah percaya? Siapa masih ragu, angkat tangan. Ada yang gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah diperdamaikan dengan Allah sehingga kita bisa menyebut Dia dengan sebutan Bapa.
Kita bisa berdoa kapanpun tanpa harus melewati perantara, artinya nggak harus lewat Pak Pendeta, nggak harus lewat juga Pak Majelis, nggak harus juga lewat orang pintar manapun. Kalau mau berdoa sama Tuhan, aksesnya langsung kepada Allah Bapa. Kita sudah diperdamaikan, kita bukan lagi seteru, tetapi kita adalah anak Allah. Luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang akan kita bahas sebenarnya nanti ada di Roma, tapi ini saya bawa dulu ke ayat tema kita yang di gereja gitu ya, bulanan begitu, supaya Bapak Ibu Saudara ngerti dari mana muncul kata berita pendamaian, pelayanan pendamaian. Ya, kita buka dulu 2 Korintus 5 ayat 19, nggak usah khawatir, saya sudah cantumkan di sini. Yuk kita baca dengan suara yang keras ya, supaya tidak ngantuk seperti tadi kata Pak Heri ya, karena ngantuk itu berarti tidak rohani, kalau tidak rohani berarti mati rohani gitu ya Pak Heri ya. Kita baca bersama-sama dengan suara keras, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, disinilah muncul kata berita pendamaian. Bapak Ibu Saudara, apa itu kita dipercaya? Ya, kita dipercaya oleh Allah. Dikatakan Allah telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Apa itu berita pendamaian? Berita pendamaiannya yang mana? Kalau ayat yang tadi kita baca ayat 19, maka berita pendamaiannya ada di ayat 18. Ada di ayat 18. Nah, ini berita pendamaiannya. Coba baca, cermati kata per kata baik-baik. Ini berita pendamaiannya. Saya baca sampai kata ini aja, sampai kata dirinya. Karena ini masih lanjut lagi. Ya, tapi kita baca stop sampai di sini. Inilah berita pendamaiannya. Apa berita pendamaiannya? Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Simple, pendek. Gampang apa gampang? Pendek. Yohanes 3 ayat 16 lebih panjang dari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara hafal tuh Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan lebih panjang, hafal. Nah, sekarang coba hafalkan ini menjadi berita pendamaian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Coba hafalkan. Sudah dihafalkan? Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Coba 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah. Gampang, pendek. Nah, sependek itu sudah komplit karena memuat 3 unsur penting. Kalimat yang sependek itu tadi, berita pendamaian itu sudah memuat 3 unsur penting. Yang pertama adalah alasannya. Dan semuanya ini dari Allah, titik. Jadi, apa alasan pendamaian? Karena Allah pengen, titik. Sudah, tidak usah ditanya lagi, kenapa Allah pengen? Namanya pengen. Betul? Namanya pengen. Tidak usah ditanya lagi, pengennya kenapa? Ya tidak usah, namanya pengen. Kayak orang ngidam. Aku pengen rujak cingur. Lah kenapa pengen rujak cingur? Pengen. Udah nggak usah ditanya lagi kenapa aku pengen rujak cingur. Pengen, pokoknya pengen. Dan semua ini dari Allah. Inisiatifnya Allah. Allah yang menginginkan ini. Kenapa Allah ingin? Sudah nggak usah dipertanyakan. Pokoknya Allah pengen, titik. Apa pentingnya kita tahu alasan Allah? Apa pentingnya? Allah pengen. Sudah. Bukankah itu sebuah anugerah? Allah pengen berdamai loh dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah ingin berdamai. Kalau dalam sebuah perang, negara A lawan negara B, yang A lebih superior daripada yang B, yang A ini lebih adidaya daripada yang B. Kira-kira harusnya yang pengen damai itu A atau B? Saya ulang lagi, ada 2 negara perang nih, A dan B. Yang A lebih superior, lebih adidaya, lebih kuat daripada negara B. Harusnya yang pengen sekali berdamai, yang A atau yang B? Yang B.
Nah konsepnya nggak masuk, pokoknya Allah pengen berdamai. Allah dengan manusia, kuat siapa? Kuat Allah. Harusnya kita yang pengen berdamai, Tuhan please Tuhan, ampun. Kata Pak Heri tadi loh, selentik manusia aja sakit apalagi kalau murka Allah yang terjadi. Harusnya kita yang gemetar dan memelas kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, damai ya, peace. Tidak itu yang terjadi karena manusia begitu gila dengan dosa-dosa yang ada. Dosa ini sudah merusak diri manusia dengan sebegitu parahnya, sehingga justru malah Allah yang ingin berdamai dengan manusia. Alasannya apa pendamaian itu? Allah pengen, titik, jangan ditanya lagi. Ya, Mbak Yulisa, Pak Daniel, kenapa Allah pengen? Nggak usah ditanya, sudah saya terangkan di sini. Namanya pengen ya pengen, sudah. Jangan ditanya lagi. Yang kedua, setelah ada alasan, unsur yang kedua adalah ada jalan. Dengan perantaraan Kristus. Pendamaian ini, jalannya sudah dikatakan dalam berita pendamaian ini. Jalan pendamaiannya apa? Halo? Kristus. Kemarin sudah saya bahas, Kristus sang pengantara. Dia pengantara kita yang sempurna. Dia pengantara kita untuk selamanya. Dan dia pengantara yang murni melakukannya bagi kita. Bukan untuk kepentingannya. Loh Bapak Ibu Saudara, dia pengantara yang kalau bahasa kerennya itu ciamik gitu. Lewat jalan Kristus. Jalannya jelas Kristus. Kristus jalan pendamaian satu-satunya atau salah satunya? Satu-satunya atau salah satunya? Satu-satunya, tidak ada jalan yang lain. Dan ada tujuannya. Pendamaian tujuannya untuk apa? Pemulihan hubungan. Mendamaikan kita dengan dirinya. Kenapa dikatakan pemulihan hubungan? Karena dulunya manusia dengan Allah hubungannya sempat baik, sempat harmonis, tapi rusak karena dosa. Jadi berita pendamaian pendek, tapi mengandung 3 unsur penting ini. Yang pertama alasannya, Allah pengen, titik. Yang kedua jalannya, lewat Kristus, nggak ada yang lain. Yang ketiga tujuannya, supaya hubungan ini pulih kembali. Ada rekonsiliasi. Nah ini berita pendamaian. Tempel dulu di sini, sehingga nanti saya ngomong panjang lebar itu jelas. Kalau ada kata berita pendamaian, berarti itu ngomongin Allah yang ingin, yang rindu berdamai, jalannya hanya lewat Kristus, dan ini semua untuk pemulihan hubungan Allah dengan manusia. Itulah berita pendamaian. Berikutnya. Nah, sekarang kita sudah dipercaya, kita sudah diberi, diserahkan berita pendamaian. Nah sekarang sikap kita gimana? Dalam merespon kepercayaan Allah ini. Kan kita sudah dipercaya. Mas Wahyu nih, saya percaya Mas Wahyu, tolong nanti saya titip kunci mobil saya. Sikapnya gimana ini? Nah harus dipikirkan. Yulisa nanti saya percayakan kunci rumah saya. Nah sikapnya gimana? Ya harus dipikirkan. Sama, Kristus menitipkan kepada kita, mempercayakan kepada kita berita pendamaian. Sikap kita gimana? 2 Korintus 5 ayat 20 katakan demikian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita telah dipercaya untuk menjadi seseorang duta atau utusan yang menyuarakan berita pendamaian. Kita sudah dipercaya. Lalu sikap kita bagaimana? Ada di ayat ini. Mari kita pegang baik-baik kepercayaan ini. Sikap kita sebagai pembawa berita perdamaian, yang pertama kita harus percaya bahwa berita ini kebenaran. Kan rasa-rasanya nggak mungkin dong. Kalau misalkan kita menjadi pembawa berita tapi kita nggak yakin berita itu benar apa enggak. Coba, betul apa enggak Bapak Ibu? Betul enggak Om Pandu? Kalau misalkan Om Pandu ditelepon sama saudaranya, tolong sampai kayak sedulurmu, ponakanmu kayak bareng lahir ke anaknya kembar telu sampai no. Nah ini sebelum genah disampaikan, sebelum berita ini diteruskan, adalah baik, adalah benar kalau Om Pandu cross check, sik tenan ora iki kembar telu, engko tiwas ngomong kembar telu, atau beritanya lebih ke berita kematian deh.
kowe kabari kayak si Pak Deki, dek iki mati gitu. Lah iki kan masalah kematian, tak cross check sih, engko pas aku ngandani, lu saya pernah ada kejadian begitu soalnya. Siapa yang pernah cerita sama saya? Ngabari, iki mati. Innalillahi gitu kan. Terus tiba-tiba ada WA, ora sido mati, durung mati. Ya, kacau toh. Pernah saya ada di sini mungkin ingat ya, saya pernah cerita sama saya. Saya ditunjukkan WA-nya. Saya sampai ngekek lu piye toh? Jare wis mati, kok belum mati. Kira-kira enggak berapa lama lagi. Nah iki tenan mati, wis mati tenan iki lah gitu kan. Bener serius, ini saya enggak bohong. Ini kisah nyata. Jadi perlu adanya cross check dulu. Kita percaya dulu bahwa berita yang mau kita teruskan ini benar adanya. Betul? Ayat yang tadi dikatakan begini, seakan-akan Allah menasihati kamu. Ayat yang tadi kita baca. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu. Nah kata seakan-akan Allah menasihati kamu, berarti kan Rasul Paulus itu berkata bahwa dia percaya bahwa memang berita ini itu sepenuhnya datang dari Allah dan sebuah kebenaran. Makanya dia berani mengajak orang untuk menyuarakan berita ini. Rasul Paulus tuh yakin gitu. Berita ini berita benar. Nah Bapak Ibu Saudara harus yakin dulu berita pendamaian ini kebenaran. Karena kalau nggak yakin gimana mau ngajak orang juga yakin. Mas Adi mana Mas Adi? Keluar ya. Mas Adi Januar. Oh udah ada, baru keluar. Dia pernah bilang gini sama adik saya, Mas Johan. Ya. Mereka sedang ngobrolin masalah air mineral. Bagi Johan itu waktu itu adik saya bilang air mineral yang enak itu, Johan bilang apa? Johan, kamu menurutmu? Menurutnya Johan, bukan. Cleo itu kan yang dipilih Adi. Jadi kalau enggak salah itu kan Le Mineral sama Aqua. Terus kemudian mereka berargumen. Kalau enggak salah adik saya itu milih yang Aqua. Terus si Adi itu bilang, makanya saya cari Adi tadi mau cross check. Ini kekonyolannya Adi. Salah satu sifat konyolnya Adi yang kadang-kadang bikin saya gitu ya harus menahan kesabaran gitu ya. Mereka berdua berdebat antara mana air mineral yang paling enak gitu. Yang satu bilang Aqua, satu bilang Le Mineral. Lalu Adi bilang kalau aku ya Le Mineral emang enak ada manis-manisnya. Oh lah iya, udah enak Aqua, enggak Le Mineral kata Adi. Sudah titik selesai. Berarti kan perbincangan itu kelar ya. Yang satu milih air mineral Aqua, satu milih air mineral yang Le Mineral gitu kan. Tapi hanya dalam hitungan 2-3 detik tiba-tiba ada kalimat susulan. Tapi paling enak Cleo sih mas gitu kan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini orang kan gak punya pendirian kan. Maksud saya gini loh, ya kalau kita memang yakin ini dari Allah kan kita benar-benar memberitakannya itu penak gitu loh. Kita yakin dulu. Cleo itu paling enak, ya sudah jangan berubah gitu loh. Lah kan nganyel kayak kalau dia bilang, ini aku, lah buat apa perdebatan yang tadi gitu loh. Saya yang gak dengar langsung percakapan, cuma dengar ceritanya aja, emosi saya gitu kan. Saya membayangkan, aku ora di, Le Mineral, Aqua di, enggak kok Le Mineral, ora lah Aqua kan gini, Le Mineral tapi kan ada manis-manisnya, perdebatan konyol dua orang aneh gitu kan. Ya, emang dua orang aneh memang gitu kan. Buat apa air mineral seperti itu diperdebatkan kan gak ada faedahnya gitu ya. Ini kan masalah pilihan subjektif aja gitu kan. Lalu sampai di titik, tapi Le Mineral tetap enak karena paling enak karena ada manis-manisnya. Oh iya sudah. Hitungan 1, 2, 3. Tapi paling enak menurutku sih Cleo sih kok gitu. Soalnya Cleo itu kalau dingin itu kayak seger banget. Lah ngapain tadi kamu berdebat masalah Le Mineral gitu loh. Ya Bapak Ibu, nah seperti itu maksud saya. Kalau memang mau yakin Cleo ya Cleo gitu loh. Jangan terus berubah-ubah Le Mineral, Cleo nanti tiba-tiba enggak aku nganu yang lain lagi misalkan. Air mineral cap orang tua. Oh bukan air mineral ya. Bukan ya, Pak Heri air mineral cap orang tua enggak ada Pak Heri ya? Enggak ada ya gitu ya. Tapi katanya itu kandungan mineralnya paling bagus gitu. Katanya ada orang bercanda kita sukses itu berkat orang tua. Sambil tangannya megang orang tua. Ya, jadi Bapak Ibu saya mau bilang begini, kalau Bapak Ibu nggak yakin berita pendamaian itu kebenaran,
Bapak Ibu akan sulit menyuarakan berita pendamaian. Kalau Bapak Ibu Saudara masih berpikir berita pendamaian itu cuma fiksi. Kalau Bapak Ibu Saudara masih berpikir bahwa berita pendamaian itu hanya sekedar karangan manusia. Lalu Bapak Ibu Saudara suruh menyuarakan itu, susah, berat, nggak bisa. Harus percaya dulu di sini. Katakan percaya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa semua ini dari Allah? Percaya? Lewat perantaraan Kristus? Percaya? Yang telah mendamaikan kita dengan dirinya? Percaya? Nah kalau udah percaya, pegang ini. Langkah yang kedua, penuhi. Penuhi tugas sebagai pelayan berita pendamaian. Dipenuhi. Ada kata di sini, ayat yang tadi bilang, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Berarti kan lewat perantaraan orang-orang percaya. Penuhi sebagai tugas sebagai perantara berita ini. Kata menasihati kamu dengan perantaraan kami. Berarti yang setelah percaya, mari kita lakukan pembawa berita ini. Lakukan, penuhi. Jangan cuma percaya toh, tapi tidak memenuhi tugas sebagai pelayan pembawa berita pendamaian. Percaya, tapi enggak memenuhi. Saya masih takut om, saya masih takut om, saya masih takut pak. Nah, karena belum tahu kenapanya. Kalau tahu kenapanya nanti pasti semangat akan melakukan. Tapi yang jelas tangkap dulu, kita harus percaya dan penuhi. Dan yang ketiga, kita harus periksa. Periksa kerendahan hati kita dalam menyerukan berita pendamaian. Kok bisa? Dalam ayat tadi dikatakan gini, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kok bisa ada kerendahan hati gimana? Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sini yuk, maju yuk. Saya pelayan pembawa berita pendamaian. Firman ini berkata dalam nama Kristus, aku meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia butuh berdamai dengan Allah. Dia butuh pendamaian dengan Allah. Betul Bapak Ibu? Karena dia masih belum percaya pada Tuhan, hidupnya masih berantakan dan seterusnya. Saya tahu dan saya rindu. Lewat ayat ini terdorong, saya meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang butuh didamaikan itu dia atau saya? Saya atau Wahyu yang butuh didamaikan? Wahyu. Harusnya yang minta didamaikan siapa? Wahyu. Nah kenapa kok pelayan pembawa berita pendamaian itu aku meminta? Namanya orang minta itu kan harusnya minta itu sebagai sebuah upaya untuk kepentingan diri sendiri. Orang namanya minta kok. Tapi ini kan aku meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan. Nah kalau bukan kerendahan hati apa namanya? Nah ini didapatkan manusia dari apa yang sudah Allah lakukan tadi loh. Yang tadi saya bilang di awal. Semuanya ini dari Allah. Harusnya yang butuh minta berdamai itu manusia apalah? Manusia. Tapi Allah yang berinisiatif. Allah berupaya berdamai dengan manusia. Allah rendah hati. Allah yang berinisiatif. Allah yang meminta. Bapak Ibu Saudara, kata meminta di sini, kami meminta kepadamu, itu kata meminta di sini itu terjemahan bahasa Inggrisnya itu begging. You know begging, Yulisa? Begging itu memohon. Jadi aku mohon you, beri dirimu didamaikan. Apa kepentingan saya? Apa kepentingan saya di sini? Gak ada. Selain hanya mengetahui bahwa akhirnya Wahyu akan bisa berdamai dengan Allah. Apa kepentingan Pak Heri? Gak ada. Apa kepentingan saya? Tidak ada. Tapi kami meminta kepada Bapak Ibu Saudara, berilah diri didamaikan dengan Allah. Jadi itu butuh kerendahan hati. Nah makanya dalam membawa berita pendamaian, periksa. Kita punya kerendahan hati enggak? Kadang-kadang ini yang kita lupa. Silakan duduk Mas Wahyu. Kadang-kadang ini yang kita lupa. Kita percaya itu sebagai sebuah kebenaran. Kita memenuhi tugas pembawa berita pendamaian. Tapi kadang-kadang kita melakukannya dengan tidak rendah hati. Saya sudah melakukan bagian saya loh ya. Saya sudah memperingatkan kamu kalau kamu gak mau percaya kamu binasa.
Kamu datang nekat gak percaya? Matio. Kata Mas Iri tadi. Mate. Coba kita periksa. Saya saja. Bahkan seringkali masih bergumul akan hal ini. Kenapa? Ya karena kami saking gregetnya gitu loh. Betul enggak Pak Heri? Saking gregetannya. Betul enggak Bu Retno? Kita yang mengingatkan orang. Kadang-kadang tuh gemes gitu. Poin ini kadang-kadang kami lupakan. Saya harus mengakui akan hal ini. Poin ini kadang-kadang kami lupakan. Kami percaya Allah mendamaikan, yes. Kami memenuhi tugas kami, yes. Tapi kadang-kadang dalam hal kerendahan hati kami lupa akan hal itu. Padahal Allah yang tidak butuh berdamai, justru Dia yang turun agar manusia mau berdamai dengannya. Nah makanya itu yang harus kita tiru juga. Sebagai pelayan pembawa berita pendamaian, Bapak Ibu Saudara harus punya kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan bisa mungkin. Pesan kita ini gak akan mungkin dipercaya sama orang. Akan sulit. Mari kita menyerukan berita pendamaian. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayatnya di sini. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Kita akan bahas ayat ini. Oke, sebelum saya lanjutkan. Apa itu berita pendamaian? Ujian dulu. Sebelum tak lanjutkan. Saya review dulu di belakang tadi. Apa itu berita pendamaian? Oh, sudah lupa. Sudah lupa Pak. Apa Vin? Bapak Ibu lihat betapa berat perjuangan kami. Apa yang kami sampaikan, ini untuk kepentingan Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali kami harus bergumul untuk bisa memastikan apa yang kami sampaikan ini betul-betul dipahami oleh Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita nggak paham, kita nggak bisa cerita. Gimana kita mau menyuarakan berita pendamaian kalau kita nggak paham? Sudah ingat apa itu berita pendamaian? Yang bisa dapat 1 bintang, Mbak Irma. Katakan. Siapkan bintangnya Mbak Irma. Oke. Yuk, dengan cepat. 1 orang boleh berdiri. Apa itu berita pendamaian? Angkat tangan. Nggak usah persis kata-katanya, boleh deh. Yang penting intinya dapat. Sebelum saya lanjutkan. Apa itu berita pendamaian tadi? Sudah dibahas. Cepat, angkat tangan. 1 orang, perwakilan kelompok. Ada yang berani? Gak berani? Gak akan mempengaruhi keselamatan, tenang. Salah juga gak akan masuk neraka. Bener dapat bintang. Atau mintanya orang tua. Lah bintang gak mau, mintanya orang tua. Yuk, apa tadi berita pendamaian? Yuk, angkat tangan. Ya, itu hampir ya. Saya kalau bisa dapat yang rotok-rotok 80-90% mendekati gitu. Biar ngelotok Bapak Ibu gitu kan. Dan semua ini dari Allah. Lewat perantaraan Kristus yang telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sudah melek? Yuk, siapa yang bisa? Lo sudah tak katakan lo, penak toh, kasih karunia tenan toh. Om Lili, berdiri Om. Oke, tepuk tangan buat Mas Lili. Bintangnya kelompoknya Mas Lili, Mbak Irma. Nah, gitu. Penak atau kasih karunia, tak bacakan lagi ayatnya kan langsung Bapak Ibu Saudara ngerti. Ya toh, dan semua ini dari Allah lewat perantaraan Kristus yang telah mendamaikan kita dengan dirinya. Itu berita pendamaian. Nah, kita diminta untuk menyuarakan itu. Gimana sikap kita? Yuk, 3, ayo. Yang bisa angkat tangan.
Yulisa, berdiri, angkat tangan dia. Gimana sikap kita? Kita udah dipercaya nih. Apa sikap kita? 1. Percaya, oke. Kamu percaya enggak ngomong-ngomong? Ya, kalau untuk Yulisa gambarnya di sini bukan percaya, paham. Ya. Nah, ini sulitnya. Yuk, 1 apa? Oke, 2. Oke. Oke. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Sudah siap ya, jadi pengajar sudah siap ya. Sudah siap ya. Kita doakan dalam nama Yesus, Yulisa nanti suatu kali saat berkhotbah di MCC ya. Sepakat ya? Dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil tahun depan dia khotbah di sini. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Imani loh. Loh imani. Kadang-kadang orang yang sininya paling angel diarahkan, justru malah Tuhan tangkap gitu loh. Loh, iya loh. Siapa tahu ya. 1, percaya dulu sikap kita. 2, penuhi. Jangan cuma percaya. 3, periksa. Benar gak kita punya kerendahan hati? Allah Bapa aja rendah hati mau berdamai dengan manusia. Maksudnya kita mau mendamaikan tapi kita getak-getak gitu kan. Tapi kadang-kadang sekali lagi itu sulit memang dilakukan. Kami bergumul dengan kedagingan kami. Seperti biasanya kalau saya menghadapi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya gregetan sendiri gitu loh. Hai kepiye gitu ya. Gitu kan. Itu perjuangan kami. Bukan pembelaan, tapi memang itu yang terjadi. Pak Heri tadi katakan hal yang sama. Gregetan, saya juga gregetan. Rasul Paulus juga gregetan gitu kan. Kadang-kadang dendeng gitu ya. Gitu. Kalau dendeng enak, ya toh Mbak Dita ya. Dendeng apalagi rendang, wah. Tapi ini dendeng, waduh. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar di sini tentang menyuarakan berita perdamaian. Kita akan belajar kenapanya, pentingnya apa, urgensinya apa kok kita harus menyerukan ini, kita harus menyuarakan berita pendamaian. Alasan kuatnya apa? Ayat 13-15 Roma 10. Sebab barang siapa yang berseru kepada Allah, kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yang pertama, kenapa toh kita ini harus menjadi pembawa berita pendamaian? Kenapa? Alasan nomor 1, karena Allah merindukan pendamaian dengan manusia. Sudah saya sempat singgung tadi, tapi saya tegaskan lagi di sini. Allah itu merindukan berdamai dengan manusia. Nah kita ini utusan-utusannya loh. Kita tahu Allah begitu rindu. Ini kerinduan Allah, kita anaknya. Harusnya kita melakukan apa yang jadi kerinduannya. Ketika orang yang kita kasihi mengungkapkan keinginannya, kok aku pengen ya minggu depan jalan-jalan ke Tawangmangu. Coba dipikirkan, atau mungkin gak usah yang susah-susah, kok aku pengen ya nanti malam makan capcay. Nah coba dipikirkan, piye carane kita nanti bisa memberikan capcay. Kok aku pengen ya besok kita kemana atau makan apa. Ketika orang yang kita kasih mengungkapkan keinginannya, harusnya ada dorongan untuk kita melakukan itu. Betul? Bukan terus kita use pikiran dewe, ya enggak gitu. Nah Allah merindukan pendamaian dengan manusia. Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maksudnya gimana? Loh, kalau memang Allah tidak merindukan pendamaian dengan manusia, untuk apa Allah mengutus kita agar terjadi pendamaian, agar kita menjadi pembawa berita pendamaian? Untuk apa Allah mengutus kita supaya umat manusia itu berseru kepadanya dan diselamatkan? Untuk apa? Kalau Tuhan gak pengen manusia itu berdamai dengan dirinya, untuk apa kita diutus supaya orang-orang ini berseru dalam nama Tuhan dan diselamatkan? Untuk apa? Apa Tuhan cuma iseng? Daniel, kamu jadi hamba Tuhan ya. Daniel, kamu pelajari firman. Daniel, kamu aku proses ya, supaya orang berseru dalam namaku dan diselamatkan. Iseng? Tidak.
Karena Allah rindu relasinya dipulihkan. Tadi siang saya ngobrol dengan Pak Iwan. November atau Desember tepatnya, kurang lebih itu. Tahun 2021 berarti ya. Kita mulai itu 2022 ya. Betul ya? MCC itu 2022 ya. Desember 2021. Ketika keinginan ini ada untuk merintis komunitas namanya MCC ini. Penuh keraguan, penuh ketakutan. Orangnya siapa, pelayannya siapa, tempatnya di mana. Kepada sahabat-sahabat yang saya percaya, saya hanya bisa cerita. Salah satunya kepada Pak Iwan itu. Mas Iwan, kayaknya saya bakal menyerah sama panggilan Tuhan. Mungkin saya mau merintis. Nah, beliau kaget gitu terus, Mas Iwan mau enggak bantu perintisan? Siap, Mas. Dengan adanya Mas Iwan ditambah beberapa orang yang akhirnya saya temui, saya jumpai untuk membantu dalam perintisan ini, hitungannya tidak sampai puluh. Mungkin hanya belasan. Dan itu pun sifatnya adalah membantu. Bantu saya untuk perintisan ini. Sifatnya hanya belasan. Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, gak tahu harus gimana gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat hari ini, sekalipun kita belum punya gedung permanen, tapi semangat Bapak Ibu dalam beribadah, itu kadang-kadang bikin saya takjub gitu loh. Andaikan kali itu, waktu itu saya tidak taat sama maunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin tidak mendengar khotbah-khotbah mengenai berita pendamaian yang hari-hari ini sedang digencarkan oleh saya, Pak Heri, Bu Retno, dan mungkin bisa dengerin di tempat lain, mungkin. Walaupun jujur saja cukup jarang, betul enggak Pak Heri? Hari-hari ini jujur saja agak jarang kita akan menjumpai tema-tema khotbah seperti ini. Satu, karena berat. Berat untuk yang nyampaikan dan juga berat untuk yang mendengar. Tema-tema ini tidak populer. Tema-tema populer itu bisa seperti yang Pak Heri tadi katakan, gimana bisnis yang diberkati, gimana punya keluarga yang diberkati, gimana mengalami terobosan, gimana mendapatkan berkat sampai dengan turunan ke turunan. Itu akan menarik. Tapi ketika Kristus adalah jalan pendamaian, oh itu khotbah kuno, lawas. Tahun pertama MCC, tema yang diambil adalah Christ is all in all. Tema tahun pertama, Kristus itu segala-galanya. Betul ya Pak Iwan ya? Januari kita mulai dengan Kristus adalah kunci. Nah jadi temannya Pak Heri tadi, harusnya kunci kehidupannya itu Kristus ya Pak Heri ya. Karena Kristus adalah kunci. Terus sampai bulan Desember itu Kristus adalah anugerah. Jadi dari mulai Januari sampai dengan Desember, Mas, aku lali jenengmu tuh satu. Awal tadi sempat lupa namanya Satrio. Mas Satrio itu bahkan dari bulan Januari sudah bantu kita. Itu temanya itu. Kristus adalah kunci, Kristus adalah sahabat, Kristus adalah ini, Kristus adalah itu, Kristus batu penjuru, Kristus penolong, Kristus. Betul enggak, Sat? Kristus saja yang dibahas. Enggak ada yang lain, Kristus saja. Jemaat itu diajak Kristus adalah hikmat. Bayangkan khotbah Kristus adalah hikmat itu piye coba. Tapi ada memang Rasul Paulus menjelaskan itu. Bahkan Salomo pun menjelaskan itu. Maksudnya entah bagaimana caranya Tuhan membawa MCC ini. Untuk mengerti firman yang murni, firman yang benar. Dan ketika saya mendapati setidaknya hari ini ada sekitar 70-80an orang yang tahan duduk di kursi, minimal mendengarkan dulu khotbah-khotbah semacam ini, itu membahagiakan hati saya. Bapak Ibu Saudara tidak sedang mencari khotbah-khotbah bagaimana hidup diberkati limpah-limpah, enggak. Bapak Ibu tahu kan flyer kita retret, tema sudah ada di situ, enggak ada hapus-hapus di situ. Bapak Ibu enggak kuat dengar tema-tema itu, pasti mundur ikut retret. Tapi Bapak Ibu Saudara baca tema itu.
Kristus itu pengantara. Kristus itu jalan pendamaian. Ini itu. Bapak Ibu tahu, siap, sadar akan duduk di sini mendengarkan khotbah-khotbah semacam ini. Tapi kok mau? Kenapa? Entah kenapa khotbah-khotbah yang semacam ini kok bikin hati kita makin cinta sama Yesus. Betul enggak? Kita nggak mikir lagi Tuhan mau jawab doa saya atau enggak. Tapi kok aku makin cinta ya. Kok Tuhan itu kok sebegitunya sama saya. Oh saya ini siapa gitu. Jadi kalau memang namanya cinta, harusnya udah nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan logika gitu. Apa kamu ngomong sama orang yang kamu cintai, kenapa kamu cinta sama aku? Nggak perlu ditanya. Betul nggak? Itu pertanyaan kesombongan sih namanya. Kenapa kamu cinta sama aku? Karena kamu orangnya baik. Terima kasih. Kenapa kamu cinta sama aku? Ya kan kamu cantik. Makasih. Oh, kamu kan ganteng. Makasih. Kenapa kamu cinta sama aku? Gak ada yang lain. Kalau kita cinta gak perlu tanya lagi. Kita mau lebih cinta lagi sama Kristus. Dan tidak terasa sudah hampir 3 tahun perjalanan kita. Tuhan kirim orang-orang penuh dengan potensi, penuh dengan karunia, talenta untuk kita saling melengkapi di sini. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Karena kalau nggak ada MC saya nggak akan ketemu Belia, nggak akan ketemu Bu Mulanse, nggak akan ketemu Mas Gren, gitu kan. Mbak Irma, Eko, Wahyu. Kalau Tuhan tidak mau manusia itu didamaikan, buat apa Tuhan suruh saya lakukan ini gitu loh. Bapak Ibu nangkep maksud saya? Kalau Tuhan tidak rindu manusia itu berdamai dengan dirinya, kenapa ada orang-orang hamba-hamba Tuhan seperti saya, Pak Heri, Bu Retno, Mas Nunus, siapapun itu yang menyampaikan, yuk beri dirimu berdamai dengan Allah. Kalau memang Tuhan gak mau itu. Tapi nyatanya kan orang-orang semacam ini ada. Kenapa? Karena Tuhan bergerak dalam hati kami. Aku mau berdamai dengan itu loh, dengan itu loh, dengan itu loh. Walaupun cara kami mungkin sedikit berbeda. Di MCC ada yang, saya bilang sama Pak Heri, saya melatih diri saya dalam pengajaran. Pak Heri berkontribusi dalam pastoring, dalam konseling. Mas Gren dalam doa, pelepasan. Saling melengkapi. Pak Iwan Burisa dalam hal diakonia, pelayanan-pelayanan meja, pelayanan-pelayanan yang sifatnya seperti ini perlengkapan. Pak Daniel, Mbak Asih beberapa kali menolong kita lepas dari problema finansial. Ada orang-orang yang beliau kenal, bahkan beliau sendiri yang berupaya. Ini cara Tuhan taruh semuanya. Bukan buat Daniel Raharjo, tapi supaya berita pendamaian ini terus bergulir gitu. Bahkan kalaupun nanti misalkan saya dipanggil Tuhan pun, saya punya kerinduan itu harus ada orang-orang yang bangkit seperti Mas Nunus, Mas Grendel atau siapapun yang kalau khotbah ya khotbahnya gitu. Beri dirimu berdamai sama Tuhan, ya itu aja titik gitu loh. Kalau Tuhan gak mau berdamai dengan manusia, kenapa orang-orang seperti ini harus ada? Kenapa MCC harus lahir? Kalau Tuhan tidak mau berdamai dengan manusia, alasan pertama, karena Tuhan rindu. Makanya kita harus membawa berita pendamaian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kata meminta itu diometa, diometa itu meminta atau memohon. Sekarang Bapak Ibu Saudara, di dalam perseteruan kita dengan Allah, Allah gak mungkin kalah. Betul? Dalam perseteruan Allah dengan manusia, Allah adalah pihak yang tidak akan pernah mungkin kalah. Sepakat? Dalam perseteruan Allah dengan manusia, Allah adalah pihak yang tidak mungkin kalah. Betul? Dalam hal pendamaian, Allah adalah pihak yang tidak diuntungkan. Karena ketika berdamai, kita yang diuntungkan. Kita beroleh damai sejahtera, kita beroleh jaminan keselamatan, kita beroleh sukacita, kita beroleh hal-hal yang indah yang buat hidup kita makin hidup. Yang diuntungkan siapa? Kita. Jadi sekali lagi, bayangkan Bapak Ibu, dalam perseteruan ini Allah nggak mungkin kalah.
dalam pendamaian ini dia tidak diuntungkan, tapi toh ia tetap mau melakukan, dia meminta, dia begging, dia memohon, beri dirimu berdamai denganku. Itu kalau bukan rendah hati apa namanya? Itu Allah yang bertata dalam kerajaan surga, turun ke dunia jadi manusia. Tahun lalu Bapak Ibu masih ingat perumpamaan saya naik tangga di sini. Dia di surga, lalu dia turun ke dunia. Dari surga dia turun ke dunia. Dan ketika turun ke dunia dia rasa gak cukup. Dia merendahkan dirinya sampai kayak gini. Nah ini dia. Seperti itulah Kristus. Dia di surga turun ke dunia dan merendahkan dirinya. Kalau bukan karena dia rindu, dia mau melakukan itu, bahkan dia memohon, terus apa namanya? Kenapa kita harus menyuarakan berita pendamaian? Karena Allah rindu. Satu. Yang kedua, karena manusia gak ngerti. Kenapa kita harus menyuarakan berita pendamaian? Manusia gak ngerti, Pak. Jangankan manusia pada umumnya, orang-orang Kristen aja kadang-kadang gak ngerti. Makanya saya harus menyuarakan berita pendamaian. Makanya Bapak Ibu Saudara harus menyuarakan berita pendamaian. Karena masih banyak yang gak ngerti. Karena manusia tidak ngerti jalan pendamaian ini. Roma 10 ayat 14, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya jika tidak mendengar tentang dia? Gimana mereka akan dengar tentang dia kalau nggak ada yang memberitakan? Jadi harus ada yang, untuk ada orang yang berseru kepada Allah dan diselamatkan, harus ada orang yang memberitakan. Tapi dari proses memberitakan ini sampai dengan berseru dan percaya kepada Allah, kan prosesnya nggak cepat. Ada yang memberitakan, kemudian ada yang mendengar. Dalam proses mendengar dan menjadi percaya itu prosesnya jatuh bangun. Kenapa? Mereka nggak ngerti tentang jalan pendamaian ini, tentang berita pendamaian ini. Makanya kita harus menyampaikan hal ini kepada umat manusia. Manusia bingung, maksudnya gimana? Berita pendamaian, emangnya aku punya masalah apa sama Allah? Dosamu itu masalahnya. Kita bisa ngomong gitu sama orang. 1 Korintus 2 ayat 14 itu katakan demikian. Yuk kita baca bareng-bareng aja Bapak Ibu, supaya gak ngantuk. Yuk 2, 3. Banyak orang gak bisa ngerti, gak bisa paham berita pendamaian ini. Tugas kita itu untuk memberitakan dengan sejelas-jelasnya. Tugas kita. Mereka yang bukan manusia rohani, manusia duniawi, mereka akan terus kesulitan memahami yang berasal dari roh. Baginya itu satu kebodohan. Mereka gak akan bisa ngerti. Itu hal yang bodoh, yang aneh, yang abstrak. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Makanya acara retret ini penting karena kita melatih rohani. Bagi orang yang gak ngerti, mereka bilang, masa iya dosa manusia diselesaikan di atas kayu salib, mati gak pakai baju, digantung di sana kayak penjahat. Tuhannya orang Kristen itu porno, saru, dientang-entang, disalib, gak pakai baju. Bagi mereka itu kebodohan. Bagi kita itu anugerah. Betul? Pak Ruli bilang anugerah. Lah kok bisa ngerti? Nah karena ada rohani, ada manusia rohani. Nah mereka gak ngerti. Ayo kita bantu supaya mereka ngerti. Ayo kita bantu supaya mereka ngerti. Jelas, paham, dong. Kenapa kita perlu menyuarakan berita pendamaian? Karena banyak yang gak ngerti. Saya mau tanya, berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang selama beberapa tahun ini di MCC, selama mendengarkan firman entah dari saya, entah dari Pak Heri, Bu Retno, Mas Nuno, siapapun, siapa yang pernah punya pikiran seperti ini? Kok saya baru dengar seperti ini? Angkat tangan. Saya ulang sekali lagi.
Siapa yang selama mendengar di MCC, mendengar khotbah dari saya, Pak Heri, Bu Retno, Mas Nunus, atau siapapun itu, terfikir, kok aku lagi mudeng ya yang seperti ini. Selama ini kok aku nggak paham. Angkat tangan. Tinggi-tinggi, tolong tinggi. Tuh Bapak Ibu, ini tugas kita, menyuarakan berita pendamaian. Yang belum angkat tangan enggak apa-apa. Kemungkinan Anda memang paham, puji Tuhan. Dari awal Anda sudah paham. Yang angkat tangan mungkin baru dibukakan, disingkapkan. Tapi itulah alasan kami, kenapa kami menyuarakan berita pendamaian. Karena banyak yang enggak ngerti, banyak yang enggak paham. Yuk kita bikin paham, supaya mereka ngerti. Yang ketiga, kenapa kita harus menyuarakan berita pendamaian? Karena ini tugas utusan Kristus. Yang pertama tadi apa? Karena Allah rindu. Yang kedua, karena banyak orang gak ngerti. Yang ketiga, ini tugasnya utusan Kristus. Roma 10 ayat 15, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kita ini sebenarnya diutus. Kita membawa kabar baik. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Mari kita menjalankan tugas dengan sukacita dan penuh tanggung jawab. Kita diutus untuk menyuarakan berita pendamaian ini. Apa tadi berita pendamaian? Semua ini dari Allah, lewat perantaraan Kristus yang telah mendamaikan kita dengan dirinya. Nah, berita pendamaian ini harus kita suarakan. Kita diutus oleh Allah. Perhatikan, Yohanes 3 ayat 17. Ayat yang sebenarnya sama pentingnya dengan ayat 16, tapi sering kita lupakan. Yang kita sering ingat Yohanes 3 ayat 16, 17-nya dilupakan, padahal yang 17 ini pun sama pentingnya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Allah mengutus putranya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Bukan untuk menghakimi, untuk menyelamatkan. Siapa yang ngutus? Allah. Allah mengutus siapa? Putranya, siapa? Yesus. Sekarang Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kita utusan-utusan Kristus. Tapi yang dibawa itu keinginannya Allah Bapa, yang menginginkan manusia berdamai dengan dirinya. Oh, itu indah banget Bapak Ibu. Bayangkan manusia itu barusan bikin dosa di Taman Eden, baru bikin dosa nyakiti hati Tuhan, ngelawan perintah Tuhan. Tuhan baru saja memberikan perkataan yang mengutuk tanah, yang membuat manusia harus kerja keras, yang membuat manusia harus sakit ketika melahirkan. Tapi tidak lama, tidak jauh dari perkataan itu, Tuhan juga sendiri yang bilang bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan keturunan ular akan menggigit tumitnya. Maksudnya apa? Tuhan baru saja disakiti hatinya, tapi Tuhan sudah mengucapkan firman yang akan menjadi Injil, yang menjadi kabar baik. Memang kamu berdosa kali ini gara-gara si ular ini, tapi nanti keturunan perempuan, yang dipakai itu perempuan loh. Yesus anak dari seorang perempuan, bukan anak dari seorang laki-laki. Garis keturunan Yahudi itu yang disebutkan selalu laki-laki. Tapi karena Kristus lahir dari seorang perawan, maka dia anak seorang perempuan. Keturunan dari perempuan ini, dia akan menginjak kepalamu. Ular kalau diinjak kepalanya mati. Keturunan ular ini hanya akan menggigit tumitnya. Nyakiti. Yesus sakit. Cambuk, ditusuk, disalib. Dia sakit, tersakiti. Tapi nggak sampai mati. Karena walaupun mati, kemudian dia bangkit. Tumit sendiri merujuk kepada tokoh Alkitab yang ketika lahir, tumitnya ini. Siapa itu? Kata tumit ini merujuk kepada Yakub. Keturunan Yakub. Dari suku Yehuda. Yang adalah Kristus. Bayangkan, baru disakiti. Karena begitu Allah mengasihi manusia, aku akan mengadakan pemberesan sama masalah ini. Keturunan ular akan dimatikan oleh keturunan perempuan ini. Kalau bukan Allah mengasihi manusia, terus apa namanya? Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Yesus Kristus diutus, kita pun diutus bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Kesimpulannya,
Allah rindu kita menyerukan berita pendamaian karena banyak orang yang gak ngerti. Dan adalah tugas kita untuk menjelaskan kepada mereka agar mereka percaya dan diselamatkan. Allah rindu supaya berita pendamaian ini diserukan, disampaikan. Karena banyak orang yang gak ngerti, gak paham. Dan adalah tugas kita untuk menjelaskan kepada mereka agar mereka percaya dan diselamatkan. Adalah tugas saya menjelaskan. Sekalipun Bapak Ibu mungkin lupa, sekalipun Bapak Ibu mungkin tidak ngerti, sekalipun Bapak Ibu mungkin ngantuk, sekalipun Bapak Ibu mungkin bingung, sekalipun Bapak Ibu mungkin serah cetok pokoknya apapun itu. Tapi saya pun tetap harus menyuarakannya. Kenapa? Karena ini kerinduan Tuhan. Tuhan ingin umatnya didamaikan dengan dirinya. Saya tetap akan menyuarakan ini. Sekarang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Mari kita terapkan. Yang pertama, kita percayakan kebenaran berita pendamaian. Percaya. Bapak Ibu percaya? Kalau enggak, berarti apa yang saya omongkan panjang lebar tadi, itu semua cuman karangan loh. Itu semua cuman fiksi. Bapak Ibu percaya? Yang percaya saya bersyukur pada Tuhan. Nah setelah percaya, saya rindu Bapak Ibu mempelajari. Guna memahami berita pendamaian ini, pelajari lagi. Apa itu berita pendamaian? Dan semua ini dari Allah lewat perantaraan Kristus Yesus yang telah mendamaikan saya dengan dirinya. Pahami berita pendamaian ini, kemudian disuarakan, diberitakan. Mari kita pergi menyuarakan berita pendamaian. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ketika saya khotbah memberitakan suara pendamaian, berita pendamaian, kabar baik, segala macam ini, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang ketika mendengarkan hal ini, oh berarti kita harus menceritakan ya, oh berarti Allah itu rindu juga ya, orang ini diselamatkan. Oh berarti Allah pun rindu ya, si A ini, si B ini, si C ini juga diselamatkan. Oh berarti orang itu tuh walaupun jangan lagi tenan, oh orang itu yang ada di rumah, oh orang ini yang tetanggaku, oh ini saudaraku, oh ini suamiku atau siapapun itu. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang ketika mendengarkan firman ini, Roh Kudus berbicara dalam hati bahwa orang ini butuh mendengar berita pendamaian? Ada? Kalau ada boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Yang ketika khotbah tadi terus terpikir, oh ini orang gak ngerti, oh ini orang butuh berita pendamaian, oh ini orang butuh didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu diingatkan. Ada? Yang tadi boleh angkat tangan tetap. Yuk angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 orang ini saya minta boleh maju ke depan yuk. Dengan cepat Mbak Eli tolong dibantu didorong. Main musik maju ke depan yuk. Terima kasih Bu Yeni, Bu Lia, Eka, Pak Ruli, Mbak Eli, terima kasih. Karena hati Anda memikirkan jiwa-jiwa ya, si Tuhan. Ada lagi yang lain? Bu Nyoman, ada lagi yang lain? Yuk, cepat saja yuk. Si Tuhan. Yuk, kita mau bersyafaat untuk nama-nama yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara. Tuhan, inilah hidupku. Mari Bapak Ibu yang tidak maju, nyanyi bareng-bareng. Ku serahkan padamu. Yang di tempat duduk, tetap ikut berdoa, tetap ikut mendukung ya. Masa depanku
menjadi Pak Heri, Mas Gren, dan yang lain boleh bantu saya. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Dari depannya Pak Bro. Tuhan rindu. Kita naikkan pujian ini dulu ya. Kita naikkan pujian ini dulu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu. Bapak Ibu yang maju di depan sambil menaikkan pujian ini, coba ingat nama orang itu dan ingat kata-kata berita pendamaian. Lalu kata-kata itu perkatakan, semua ini dari Allah lewat perantaraan Yesus Kristus yang menginginkan didamaikan dengan Allah. Katakan, bagimu. Katakan kalimat yang saya katakan tadi, semua ini dari Allah lewat perantaraan Kristus Yesus yang menginginkan, sebut namanya, didamaikan dengan Allah. Yuk ulangi kata-kata saya, semua ini dari Allah lewat perantaraan Yesus Kristus yang menginginkan, sebut namanya, didamaikan dengan Allah. Sekarang katakan sendiri, ini semua dari Allah lewat perantaraan Kristus Yesus yang menginginkan didamaikan dengan Allah. Ulangi terus, ini semua dari Allah, bukan keinginan hatimu. Ini semua dari Allah datangnya, bukan karena kamu emosional, bukan karena kamu penuh kasih, tapi ini semua datangnya dari Allah. Allah yang ingin orang yang Anda maksudkan tadi itu diperdamaikan dengannya. Jadi katakan terus, jangan diam, ngomong. Ini semua dari Allah. Ini semua dari Allah lewat perantaraan Tuhanku Yesus Kristus yang menginginkan si A diperdamaikan. Sebutkan, ulangi. Kalau dia punya salah, ampuni dulu. Kalau orang ini begitu menjengkelkan bagimu, ampuni dia. Sebut namanya. Tuhan, aku mau orang ini diperdamaikan. Tuhan, aku mau orang ini diselamatkan. Tuhan, aku mau orang ini, Tuhan, jangkau dia tuh. Terus minta permintaan yang sama dengan yang Tuhan inginkan pasti dikabulkan. Permintaan yang sama dengan kehendaknya Tuhan pasti dikabulkan. Jadi minta, perdamaikan orang ini Tuhan, perdamaikan orang ini. Minta. Kiralah bala-bala bes. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang duduk boleh dukung di dalam doa. Tidak hanya untuk menyaksikan teman-teman yang di depan saja, tapi dukung dalam doa. Dan Pak Heri, Bu Retno, Mas Gren, Pak Daniel boleh mulai hampir satu-satu bersama dengan saya untuk kita doakan.
kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang duduk, mari kita berdiri bersama-sama dengan rekan-rekan kita yang berdiri di depan. Mari kita berdiri bersama. Pak Heri, Bu Retno, Pak Gren, Pak Daniel boleh di samping kanan kiri saya. Dan kita akan memberkati. Sebagai utusan-utusan Kristus, mari kita akan mengimpartasikan kuasa yang telah Allah berikan kepada setiap kita. Karena kita percaya, bukan hanya orang-orang tertentu yang dipercaya olehnya untuk menjadi utusan-utusan Kristus, tetapi setiap pribadi demi pribadi di tempat ini, setiap jiwa yang ada di tempat ini, ucapannya berkuasa sebagai utusan-utusan Kristus. Sehingga ketika nanti mereka keluar dari ruangan ini, mereka menuju ke rumah tangga masing-masing, mereka menuju ke lingkungan masing-masing, mereka menuju ke sekolah masing-masing, ke tempat pekerjaan, ke keluarga besar, siapapun orang-orangnya yang akan kami jumpai, kami akan membawa berita pendamaian. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama ikuti kata-kata saya. Ini semua dari Allah lewat perantaraan Kristus Yesus yang menginginkan semua orang diperdamaikan dengannya. Ini semua dari Allah lewat perantaraan Kristus Yesus yang menginginkan semua orang diperdamaikan dengannya. Dengan imanku, aku percaya pasti terjadi dan tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, tetap berdiri. Tetap berdiri. Bukan berarti yang maju ini lebih rohani dari Bapak Ibu Saudara yang di belakang. Tidak. Hanya saja hati mereka lebih mau terbuka untuk dipakai Allah. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak rohani yang di belakang. Tapi mungkin banyak yang masih dipikirkan. Apakah saya bisa, apakah saya mampu jadi pembawa berita pendamaian? Bapak Ibu Saudara, saya dulu bukan siapa-siapa. Saya cuma sampah. Saya dulu orang yang dibully masa kecil saya. Saya pecundang. Tapi ketika Tuhan pilih saya, Daniel, kamu pembawa berita pendamaian. Tugas saya satu sebelum menutup mata, membawa semakin banyak orang, sebanyak mungkin orang diperdamaikan olehnya. Jadi sekali lagi saya tanyakan, apakah Bapak Ibu Saudara yang di belakang dan juga di depan mau dipakai menjadi pembawa-pembawa berita pendamaian? Kalau mau, angkat tanganmu bersama-sama. Angkat tanganmu bersama-sama. Angkat tanganmu bersama-sama. Sol. Angkat tangan bersama-sama dan ikuti saya akan nyanyikan lagu ini. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan. Katakan, ini aku, utuslah. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan. Sekali lagi katakan, ini aku. Ini aku, utuslah Tuhan. Katakan, ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, yuk katakan bersama-sama dengan saya. Ini aku, utuslah Tuhan. Kita bisa dipakai olehnya. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun, kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan.
dan ku kan pergi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dan ku kan pergi. Yes Tuhan, kami mau pergi Tuhan. Dan ku kan pergi. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada saat ini Tuhan. Mereka menyerahkan diri mereka Tuhan untuk menjadi penyuara, penerus berita pendamaian di dalam marketplace mereka, dalam keluarga mereka, dalam sekolah mereka. Kami percaya ketika kita mulai ragu-ragu, kami mulai takut-takut, tetapi saat ini Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat untuk kami. Engkau pimpin ke negeri yang Tuhan tentukan bagi kami, untuk kami menyampaikan berita-berita pendamaian. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, dan kami merasa mendapatkan kehormatan untuk menjadi duta-duta penyuara berita pendamaian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena ini adalah hati-Mu Tuhan, untuk semua orang diselamatkan, dan kami hanya menjadi duta-dutanya Allah. Kami hanya tinggal untuk dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang boleh terus memotivasi kami dengan firman yang begitu luar biasa. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami akan pergi menyuarakan berita pendamaian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.